Nggak bayar tuh bang sama sekali. Minum dulu kali ya. Kenapa ya Minum bang? dulu ya. Mungkin ada suami satu, terus Suami memang harus satu. iya satu. Kalau istri Harus boleh. satu. Enggak boleh juga. Enggak boleh juga. Ini kan wanita diciptakan istimewa. Tetap tegar, meski nyaris menyerah. Tetap kuat, meski nyaris terjatuh. Dan takkan pernah mengeluh, walaupun sedang rapuh. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Melati Sumilinggo. Ya, pesorak di sini. Mel, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Abang gimana? Alhamdulillah sehat. Udah lama kita nggak jumpa ya? Udah lama kali ya bang. Terakhir kita jumpa kapan nih? Kira-kira tahun 2017 ya? 2017 ya. Jadi Melati ini sahabat lama sahabat lama saya. Dan sekarang kiprahnya luar biasa ini. Alhamdulillah. Ya tepuk tangan lagi lah, betul. Iya. Biar podcast kita ini kayak anak PAUD, iya. harus heboh gitu kan. Jadi sekarang aktivitasnya apa aja nih? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dulu itu pertama kita jumpa masih ingat di Hotel Furaya. Furaya. Sedang nari. Nari gimana nih? Masih suka nari atau gimana? Suka bang, tapi kayaknya nggak pantas aja ya. Kenapa? Karena enggak sih ya, karena kan dulu Mati belum berjilbab, sekarang Iya. udah berjilbab. Jadi beda lagi jalurnya. Nah Melati, mungkin bisa dijelaskan nih, Melati ini lahir di mana, besarnya di mana, gitu kok sampai sekarang ini eksis di dunia makeup artis ya? Atau gimana ceritanya? Mati lahir di Bukit Tinggi bang, Iya. jadi besar juga di Bukit Tinggi dari kecil. Terus dari awal lahir sampai sekolah SMP SMA Mati di Bukit Tinggi. Nah pindah Pekanbaru itu tahun 2011. 2011. Semua ya keluarga Mati semuanya pindah tahun 2011. Waktu SD, SMP itu kapan? SD, SMP, SMA di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Jadi anak rantau sih sebenarnya Mati kesini. Oh jadi di sini awalnya sendirian dulu? Orang tua pindahnya tahun 2011 ke sini semuanya. Orang tua pindah, jadi Melati ikut di sini. Jadi kami tuh semuanya merantau lah, jatuhnya ke Pekanbaru dari Bukit Tinggi. Jadi kuliah di mana dulu? UIR, Di UIR. Jurusan apa? Senda Tasik. Mana anak Senda Tasik? Jadi di situ apa tuh yang dipelajari di situ? Kalau apa? Senda Tasik tuh kayak FKIP bang, jadi keguruan. Tetap kayak jadinya jadi guru seni budaya gitu jadinya. Seni budaya. Nah dulu pernah ikut ajang Dara Pekanbaru ya. Nah bisa diceritakan gimana prosesnya dulu? Kalau daerah Pekanbaru itu kalau Mati ikut iseng sih awalnya karena nunggu proposal. Oh. Jadi nunggu proposal ke skripsi nunggu kan. Jadi Mati ikut iseng-iseng tuh ikut Bujang Dara Pekanbaru. Mati kan juga suka tuh yang kayak gitu permodelan dan ajang-ajang ikutan kayak gitu. Sebelumnya tuh pernah juga ikutan itu bang, Putri Indonesia Riau. Oh jadi gimana tuh? Nah, Terus? jadi sebelum Bujang Dara Pekanbaru, Mati ikut Putri Indonesia yang Riau dulu. Alhamdulillah di situ udah dapat juga. Dapat juara berapa di sana? Berbakat Mati nggak dapat ini sih juara, tapi Mati dapat Putri Indonesia Riau berbakat. Berbakat. Saat itu ya. Nah di Dara Pekanbaru ini? Alhamdulillah Juara. Mati dapat juara 1. Iseng aja juara 1 gitu? Alhamdulillah ya Iseng? sih, iseng. Dapat juara 1? Ya iseng nih. Nah menurut Melati sendiri, Dara itu sebenarnya apa sih? Sosok Dara itu seperti apa? Dara itu kalau di Riau kan sebutnya Dara ya. Kalau Dara kan wanita yang mencerminkan wanita Riau yang tata ramahnya baik, sopan santunnya terjaga. Itu sudah bisa diwujudkan itu? Sudah lah ya, Melati sendiri kan ramah ya kan? Iya, Mati ramah ya. Iya ramah. Begituin aja. Nah kemudian selama proses penjurian Bujang Dara tadi kan mengalami proses karantina tuh. Sekian lama di karantina, terus dapat pelatihan. Apa yang paling berkesan tuh dulu? Yang paling berkesan ketemu sama teman-teman baru ya. Iya. Pengalaman baru. Mati kan sebelumnya nggak ada ikut yang modeling kayak gitu atau catwalk. Terus juga ikutan buka ini. Minum dulu ya. Kenapa ya, Minum dulu ya. Itu ada Tegang teh. ini. Nggak apa-apa, santai. Minum dulu. Jadi Mati kayak ada yang baru lah bang kegiatannya. Jadi ketemu teman baru. Iya. Terus ketemu kan Mati sebenarnya Mati kan nih anak Minang ya. Iya. Jadi Dara Pekanbaru tuh kayak hal baru yang buat Mati tahu
tahu apa ada istiadat yang di Riau, tarian-tarian yang di Riau. Nanti jadi baru tahu sih, tapi sebelumnya di kuliah nanti udah belajar juga. Jadi kayak di daerah Pekanbaru tuh bener-bener kayak dapet aslinya gitu loh. Jadi kayak langsung terjun gitu kan, sebelumnya selama ini kan dapat materinya aja. Nah di daerah Pekanbaru itu bisa langsung terjun, bisa kayak menenun kita, tenun Riau itu. Terus pergi datang ke balai ininya, balai adatnya, kayak gitu bang. Itu ada masa apanya enggak? Masa baktinya itu di daerah itu? Ada 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu kan ada ikatan tuh ya, semacam alumni gitu. Iya. Nah itu kiprahnya seperti apa saja itu? Kalau ikatan Bujang Dara Riau jadi maksud abang gimana? Kan setelah kita lepas dari Bujang Dara Riau. Bujang Dara Pekanbaru. Pekanbaru. Jadi gitu. Pekanbaru besok Riau nanti bang. Oh ikut Riau juga. Nah di Riau gimana? Riau nanti cuma sampai 5 besar. 5 besar. Ada dapat kategori apa gitu? Enggak ada sih, cuma 5 besar doang. 5 besar aja. Masih pengen ikut lagi nggak nanti kalau ada Bujang Dara Indonesia atau gimana? Nggak ada. Karena Bujang Indonesia nggak ada ya? Udah nikah bang. Kalau bisa ya? ya sebelum itu nanti belum nikah, nanti mungkin masih mau. Karena kan habis Dara Riau nanti langsung nikah. Tahun depannya. Kira-kira nikah itu membatasi karir seorang perempuan apa enggak? Kalau enggak sih bang. Enggak ya? Enggak. Karena kalau ikut darah kayak ikut ajang kayak gitu itu pasti membatasi, karena kan ada syaratnya untuk ikutan itu. Tapi kalau untuk syarat jadi sukses atau enggak kan nggak ada batasan umurnya. Nggak ada batasan ya? Jadi sekarang kan udah nikah tuh. Merintis apa sekarang kegiatannya? Selain jadi apa? Ibu rumah tangga tadi? Makeup artist. Tukang make up lah ya jatuh. Nah, ini yang menarik nih, Melati ini punya followers itu 39 ribu ya? Ya, doain yang terlagi 40 ya follow. Oke, kita doain sama-sama ya. Berapa follow Melati? Besar. Nah, nanti di follow tuh, nambah tuh. Biar 40 ya, Biar 40 kan. Dari follow ya? Nanti kita follow back. Itu ada di dia juga tuh. Ini Jubaidah nanti ikut follow Melati juga. Ya. Nah Mel, untuk ini sendiri, gimana sih kok bisa kepikiran untuk merintis makeup artist itu sendiri? Jadi jalannya itu kayak lurus aja bang. Jadi kan awalnya Mati penari nih, abang tahu Mati kan dari nari. Kami penari itu wajib bisa make up. Jadi dari situ awalnya. Terus Mati juga jurusannya kan sendera tasik, seni tari. Otomatis kan kami belajar tata rias. Dari itu juga tuh masuk sanggar juga. Jadi abang ketemu sama itu Mati lagi nari, jatuh di apain sanggar, maksudnya tuh dari sanggar gitu narinya. Nah di situ awalnya. Terus Mati suka make upin orang juga awalnya, suka make upin orang. Terus orang bilang gini, pertama kali tuh diajakin, Mel bisa make up wisuda nggak? Karena biasanya Mati kan make upin tari nih. Ya udah Mati coba gitu. Sini Kak, Mati make upin, nggak bayar tuh bang, sama sekali. Nggak bayar? Nggak, karena Mati, ya? Iya karena Mati happy kan, suka. Jadi hobi karena suka Mati make upin. Nggak lama dari Mati make upin kakak itu, Mel teman kakak nanya ini makeup sama siapa, soalnya ya dia mungkin reviewnya bagus ya bang. Nah, dari situ awalnya, jadi dari omongan malah Mati duluan, bukan sosial media. Jadi omongan baru deh Mati sosokan nih dulu zaman 2015 itu baru Mati semeninggung makeup artist gitulah, Mua Pekanbaru buatnya. Dari situlah mulai Mati sering-sering posting tentang makeup, mulai orang tahu juga. Belajarnya otodidak apa ada pelatihan khusus dulu? Otodidak, nanti termasuk semua yang otodidak. Otodidak? Nah sekarang sudah bersuami nih, gimana nih suami dukung nggak nih? Alhamdulillah dukung 100% dukung. Dukung 100% ya? Nah keberadaan apa tadi namanya? Melati Suminingrum apa namanya? Mua Pekanbaru sih, Mat. Mua Pekanbaru. Melati Suminingrum makeup artist. Makeup artist ya, itu nama badan usahanya sekarang? Iya, badan usahanya. Nah, udah punya kios sendiri atau bagaimana? Alhamdulillah udah di Cendrawasih. Ada rencana buka cabang nggak? Kalau cabang, mungkin Mati jualan ya bang. Mungkin palingan jualan Mati itu tokonya, rukonya. Gitu. Jadi Mati jualan kosmetik juga. Jualan kosmetik juga. Jadi banyak lah bisnisnya ditekuni di sana ya? Cuma 2 itu sih, kosmetik, jualan kosmetik sama makeup artist. Nah, Bang lihat juga Melati kadang-kadang buka kelas. Nah, Alhamdulillah Mati buka kelas juga. Nah, buka kelas ini gimana nih sebenarnya nih? Motivasinya apa? Kalau kelas awalnya Mati apa namanya tuh bang, apa ya namanya tuh, diajak ya. Bisa kan kita punya beberapa brand kosmetik. Jadi mereka ngajakin, Kak Mel adain beauty class lo yuk, gitu. Dari situ awalnya mulainya. Habis itu brand-brand sih bang. Kalau Mati yang ada sendiri tuh ada 1 kali paling.
Jadi mati misalnya sponsori sama brand, terus mati adain beauty class gitu. Ramai nggak yang ikut? Alhamdulillah rame, alhamdulillah full terus bang. Full terus? Sampai berapa banyak pesertanya itu? Peserta kalau di dalam itu dibatasi 25 orang. 25 ada yang sampai 30 juga. Alhamdulillah mati setiap buat beauty class alhamdulillah full. Itu ada sertifikat atau bagaimana? Iya ada sertifikat bang. Sertifikat. Kita mendidiknya itu 1 hari saja atau sampai bisa? Nah bedanya beauty class kan ada beauty class, ada workshop sama private class. Nah ada 3 tuh bang. Kalau beauty class sama workshop itu kan dari brand ya. Misalnya ada brand satu, brand-brand ini ngadain workshop. Jadi itu ada sertifikat dari brand itu. Nanti tantangannya mati. Nah itu 1 hari full aja. Jadi mati demo dulu kan, demo make up. Habis itu mereka praktek. Beda sama private class yang langsung face to face sama mati. Jadi ketemu langsung, jadi Melati yang muridnya sama modelnya doang bertiga. Itu dari Melati juga sertifikatnya. Udah ada anak didiknya nih yang jadi gitu loh? Alhamdulillah bang. Nggak takut nih disaingin nanti? Enggak mungkin, nggak takut. Nggak takut. Misalnya nih ngajari Iqbal nih diajari makeup, terus dia hebat bisa jadi makeup artist sendiri dan saingan gitu, nggak takut? Nggak takut bang. Hah? Enggak. Masa iya nggak takut? Serius Mati nggak takut. Mati malah senang ya lihat murid-murid Mati itu berhasil. Terus mereka alhamdulillah murid-murid Mati sekarang itu abis dari Mati, dia suka share gini, Kak Mel liatin dong hasil makeup adek, kakak Mel gitu kan, Mati liatin, malah Mati senang, kayak mereka dapat job banyak, Mati malah senang tuh bang, Mati ngerasa berhasil ngedidik murid Mati gitu. Oke, nah di 2020 ya, Pekanbaru ini kan mulai pandemi nih, 2020 sampai sekarang, kita alhamdulillah sudah mulai menurun. Nah gimana nih? Wedding otomatis tertunda, event-event tertunda, itu berpengaruh nggak terhadap usaha Melati itu sendiri? Untuk makeup ngaruh besar bang. Ngaruh. Karena kan benar-benar nggak ada acara apapun, pengantin pada schedule, ada juga yang malah batal, kayak gitu. Nah kalau Mati kemarin tuh alhamdulillah nggak ada yang ngerasa yang langsung ciut gitu, langsung sedih itu enggak. Karena Mati dari awal merintis itu kan yang nggak fokus aku harus makeup harus gini, tapi Mati berjalanan waktu aja. Aku sukses ya nanti, pikirin nanti aja gitu bang. Abang paham kan Mas Mati? Iya paham. Jadi kayaknya paham juga ya? Iya paham kan? Paham kan? Kalau Melati ngomong orang paham? Bang Orang paham ya dengan bahasa Mati. Paham. Iqbal paham kan bang? Paham. Gitu. Jadi mua tuh nggak jadi memang prioritas, tapi Mati ambil sisi baliknya bang, misalnya oh berarti aku nggak makeup, berarti aku full sama keluarga aku, terus Mati bisa, alhamdulillah Mati kan jualan juga bang. Nah yang Mati imbasnya kalau Mati tuh makeup memang nggak ada, tapi jualan Mati tuh lagi lancar-lancarnya waktu corona, karena kan orang suka maskeran di rumah, suka ini skincarean di rumah. Nah Mati tuh jual skincare sama kosmetik itu. Peran media sosial gimana? Sangat membantu nggak dalam aksi itu? Medsos kayak Instagram apa membantu nggak ya? Membantu kali bang, apalagi zaman-zaman kayak sekarang nih orang liatnya di sosmed kan, apa-apa di sosmed, lihat acara cari muanya di sosmed kayak gitu, penting. Padat nggak jadwal makeup sekarang ini? Sekarang udah padat alhamdulillah. Padat. Itu seminggu itu bisa berapa kali? Alhamdulillah Mati weekend full terus. Full ya. Iya. Kita kan melatih kan sebagai seorang ibu juga, sebagai seorang istri juga. Tentu waktu untuk anak, waktu untuk suami itu kan ada gitu. Nah, gimana cara membatasi dengan kesibukan yang luar biasa ya? Kalau Mati bisa bagi-bagi ya bang. Kalau kadang kalau kerjaannya cuma di studio, Mati bisa bawa anak-anak. Nah kalau di luar Mati bisa paling Mati titip sama orang tua atau adik-adik Mati gitu. Nah, mungkin bagi generasi muda nih yang pengen bisa eksis seperti Melati, apa tipsnya? Konsisten aja sih paling. Pernah nggak ngerasain di titik terendah? Pasti ada. Pernah. Merasa putus asa ini kayaknya nggak passion aku nih nggak apa, pernah nggak merasa gitu? Pernah. Itu momennya kapan? Itu pertama kali Mati make upin wedding. Dan make upin wedding pertama kali bukan dapat yang, jadi Mati kan otodidak nih bang. Yeah. Jadi emang bener-bener kayak ambil ini ambil itu sendiri, mikir ini mikir itu sendirian. Jadi Mati dapat pertama kali dapat job wedding. Dan ternyata Mati ngerasa itu udah cantik kali, tapi ternyata keluarga pengantin nggak suka. Dan di situ ngecaci maki Mati gitu loh. Nah misalnya apa nih nggak bagus makeupnya, ada beberapa klien yang kayak gitu. Nah Mati tuh ngerasa down tuh di situ, kayaknya aku nggak pantas jadi mua. Tapi alhamdulillah Mati dapat suami. Mati udah nikah tuh waktu itu bang, dapat suami. Dia memang dengerin awalnya, tapi abis itu masa ya gara-gara itu doang langsung lemas gitu. Apa gunanya beli alat makeupnya sebanyak itu gitu lah bang.
downnya tuh gara-gara di ini aja, karena pertama kali makeup wedding kan, otomatis tangan lebih lama, atau mungkin ada keluarga yang nggak suka. Alhamdulillah tapi pengantin itu suka waktu itu bang. Tapi ada keluarga pengantin yang nggak suka, terus langsung mungkin karena udah pernah kena mental kayak gitu, jadi nanti langsung down di situ. Itu aja sih paling. Jadi cara untuk pulih lagi bagaimana? Suami lah, punya cinta. Karena saya nggak punya suami, ini kan yang minaknya udah punya suami, ada yang support gitu. Dari dalamnya kalau dari. Iya awalnya kan suami pas ini kan ya bang, pasti dia mendukung kan. Kalau Mati sendiri pasti dari Mati juga yang bikin bertahan itu tuh, karena Mati udah punya makeup, udah banyak yang Mati korbanin, udah banyak uang jajan Mati habis di situ aja. Masa ya gara-gara itu doang cuma dibilang nggak bagus kita langsung down kan. Jadi salah satu triknya biar nggak jatuh mental tuh cewek-cewek punya suami cepat. Iya nggak juga sih, itu bisa juga. Iya kan gitu kan? Harus ada yang bikin semangat sih. Bikin semangat. Iya kayak Mati kan, mungkin ada suami satu, terus alat makeup udah kita beli loh, kita udah habisin. Suami memang satu, tidak boleh banyak. Iya. Suami memang harus satu. Iya satu, kalau istri Harus boleh. satu. Enggak boleh juga. Enggak boleh juga. Enggak boleh. Ini ditayangin ini soalnya. Oh iya. Nggak boleh. Harus satu. Harus satu guys. Iya harus satu. Nah kemudian Nel, ini tentu selama makeup ini banyak suka dukanya. Pernah nggak dibayar? Kita ada kerja capek atau gimana? Gitu? Sampai sekarang masih ada yang nggak bayar. Ayo siapa yang nggak bayar? Tarik mati berapa sih? Ya Allah. Tarik mati berapa sih? Biar orang tahu, ditariknya berapa sih? Kalau untuk standar Pekanbaru gitu. Itu silakan DM ke admin ya Beb. Oh gitu ya, langsung ke admin aja Iya. ya. Dia masih belum mau buka harga di sini Mbak. Nggak mahal kok, Nggak mahal, mengagetkan ya. harganya aja juga. Oke, nanti bisa hubungi Melati. Instagramnya apa? Instagramnya Melati Suminingrum. Habis itu Facebooknya ada? Atau Iya Melati Suminingrum juga. Melati Facebook Suminingrum juga, ya? Iya. Itu Melati nama asli Asli. atau yang kayak di koran-koran itu? Sebut saja Mawar, Ya sebut saja Allah. Melati. Iya asli kok, top asli. Asli ya. Nah, bagi Melati sendiri, perempuan itu seperti apa sih? Perempuan yang layak itu seperti apa bagi Melati sendiri? Pandangan Melati. Kan dulu Kalau pernah dulu menjadi ya? gadis, sekarang sudah menjadi seorang ibu. Tentu punya dua sisi pandang tentang sosok seorang perempuan itu sendiri. Perempuan itu seperti apa? Apa jawabnya bang? Ayo. Kalau dulu perempuan mungkin beda ya, harus di rumah. Ini menurut ini bahasa Mati aja ya bang? Iya, iya. Mungkin kalau dulu perempuan tuh harus di rumah atau gimana. Tapi kalau sekarang perempuan menurut Mati yang bisa mengandalkan kreativitasnya masing-masing. Bisa minimal sih untuk diri dia bisa. Apa sih bang? Langsung bingung. Dia grogi tidak boleh. Iya apa? Itu makanya disiapkan teh, makanya diminum. Minum dulu nggak apa-apa. Abang nanti potong ya nih? Hah? Nanti udah dipotongnya. Lanjut aja, minum aja nggak apa-apa. Bismillah ya Nggak Allah. apa-apa, ya. Minum dulu ya. Iya, orang senang kan dengan lagi grogi ini. Biasanya kan nggak ada groginya ya kan? Anak grogi. Di sini lah mau Kan mati Mati orang bilang. nengok Melati grogi nanti. Kan Mati bilang Mati grogi Dia orangnya perempuan bang. harus begitu deh. Dia harus tampil apa adanya. Grogi pun dia harus sudah tampilkan. Ih nanti nggak dipotongnya langsung. Ya memang kita potong ini. Serius? Serius lah. Iya, ambil aja kita kan ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa. Ya itulah. Grogi dia cantik kan? Iya kan? Nah, nggak Dia apa-apa. iyain aja ya. Iya, nggak apa-apa. Terus aja. Allah, udah jangan tanya-tanya kayak gitu. Jadi mau ditanya mana nih? Udah selesai Tanya kan? soal politik. Jangan. Nah, jadi nanya soal Tadi apa? nggak paham nanti. Lebih nggak paham. Jadi soal apa nih? Udah. Tentang anaknya berapa? Nah, anak gimana anak nih? Jadi ibu tuh gimana ngurus anak gimana sekarang? Lebih Susah susah. nggak? Iyalah. Lebih susah ngurus anak daripada ngurus karir ya. Lebih susah ngurus anak ya? Sekarang kan gadget tuh lagi marak-maraknya tuh. Gimana cara melatih, ngontrol anak melatih supaya bisa? Nah, Mati kan sering di kampung tuh. Nah, di kampung tuh termasuk anak-anak yang jarang main gadget ya, Bang. Kita bahasnya jadi anak gitu. Ya kita memang random gini Mel. Iya. Iya, ini random memang. Alhamdulillah dulu awal-awal Mati sempat anak Mati yang ikut yang gila gadget Bang. Tapi sekarang udah sekarang udah 3-4 tahun kan. Udah lumayan lah, udah nggak gadget lagi. Nah gimana tuh triknya tuh? Ini bisa jadi edukasi juga kan sama ibu-ibu yang lainnya. Suruh main keluar, lihat lah anak-anak Mati udah hitam sekarang. Suruh main keluar, nggak apa-apa hitam gitu. Nggak apa-apa, daripada main gadget kan.
Awalnya kan pasti susah untuk misahkan dia sama gadget itu. Yang penting dua orang tuanya satu suara sih. Biasanya gini nih, orang tua main gadget, terus anaknya pinjam gadgetnya, nanti lo kerja gitu, gimana tuh? Kalau nanti anak nanti alhamdulillah ngerti bang, karena kan nanti full megang HP nih. Iya. Karena kerjaan juga di situ semuanya kan. Jadi kalau dia nggak pernah pinjam HP mati untuk main-main kayak gitu. Nggak pernah dia pinjam HP? Enggak ada. Nah sekarang fokus anaknya kemana sekarang? Diarahkan kemana anaknya? Masih 4 tahun ya? Masih 4 tahun, udah sekolah? Belum sekolah ya? Nanti kalau seandainya anaknya besar, ini mau jadikan seperti apa nih anak? Dibiarkan tumbuh dengan bakatnya sendiri atau udah punya rencana? Kalau mati sih tumbuh dengan bakatnya sendiri aja. Tumbuh dengan bakatnya sendiri aja. Mel, ini pertanyaannya kami kasih ke semua bintang tamu yang datang ke sini. Pertanyaan ini harus dijawab. Judul program kita kan bukan mimpi nih. Nah, kalau sekarang kami kasih kesempatan untuk bermimpi. Kalau pada hari ini dikasih kesempatan untuk mengabulkan satu keinginan, kira-kira apa? Abang Jin ya? Boleh lah, Bang Jinnya nggak apa-apa, Bang Jinnya. Satu keinginan, biasanya Jin kan 3. Ini makanya Bang untuk membedakan itu pakai satu. Kira-kira apa nih? Yang pengen banget diwujudkan sekarang ini, saat ini? Saat ini? Iya. Nanti pengen punya toko kosmetik besar. Sebesar apa? Besar itu kan masih ini. Sebesar kemampuan nanti lah bang. Itu bukan mimpi, itu masih harapan. Kalau seandainya bisa diwujudkan hari ini, pengennya apa gitu? Ini terwujud nih. Ini kita cerita mimpi nih kan? Ini cerita mimpi nih. Nanti berapa tahun kemudian gitu? Nah, iya. Apa pengennya? Punya ruko sendiri, nggak ngontrak lagi. Rukonya berapa lantai? 40? Enggak, 4 apa sih namanya bang? 4 pintu, 2 lantai. Cabangnya di mana-mana. Mati pengen buka cabang. Kalau sekarang dulu, Mati pengen punya salon sih sebenarnya. Salon ada makeupnya, ada salonnya. Itu nggak satu. Mimpi ya bang ya. Kalau abang kayak mimpi Mati nggak bisa pilih satu. Mimpi banyak. Mimpinya banyak ya. Oke. Ya. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Boleh kan?